fi mujibatil ghusli, menjelaskan tentang kewajiban mandi. Nah, jadi sekarang berbicara tentang masalah mandi. Ya. Jadi bab ini bab apa, Bu? Bab mandi. Bab apa, Bu? Bab mandi ya. Mandi. Nah, baik. Di dalam sebuah hadis, Bu. Di Quran dulu, kenapa kita itu harus mandi? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan juga mencintai orang yang bersuci. Nah, berarti mandi itu bagian daripada bersuci. Dalam sebuah hadis disebutkan hakun ala kulli muslimin ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyam. Hak atas setiap muslim untuk mandi pada seminggu sekali itu adalah ayyam yauman. Hanya sekali saja. Minimalnya, Bu, saminggu teh sekali ibak teh. Minimal. Mangga ari bade mama. Baik Ustaz. Yang silufi ra'sahu wa jasadahu. Mandi kepalanya dan jasadnya. Jadi dalam Islam itu di dalam hadis disebutkan di sini bahwa berarti mandi itu minimal seminggu sekali. Ya maksimalnya bisa lebih dari itu. Kalau kita berarti bukan seminggu sekali. Seharinya sekali atau 2 kali ya, seperti itu. Melebihi minimal ya. Kemudian mandi itu ada 2. Satu mandi besar, mandi wajib ya. 2 mandi sunnah. Kalau mandi wajib, pasal yang sekarang ini yang akan kita bahas. Mandi fi mujibatil ghusli, perkara yang menerangkan tentang wajibnya mandi. Sedangkan mandi sunnah, ya, mandi sunnah ini berkaitan dengan perkara-perkara ketika mandi, ya, itu diniatan untuk sunnah. Contoh mandi Jumat. Mandi Jumat itu sunnah, Bu. Mandi mau sholat itu sunnah kalau diniatan untuk sunnah. Tapi kalau seseorang mandi mau sholat tapi tidak diniatan sunnah mandi, itu menang pahala tak mandina gitu kan ya. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan pahala ketika mandi itu diniatkan, baik itu untuk wajib ataupun untuk sunnah. Jadi asal hukum mandi mah boleh gitu. Makanya membedakan antara hukum seseorang itu tergantung daripada niatnya. Apakah mandinya itu bisa mendapatkan pahala ataupun tidak. Kalau dia niatkan untuk mandi sunnah, berarti dia dapat pahala. Kalau dia niatkan untuk mandi wajib, berarti dia mendapatkan pahala wajib. Kalau tidak diniatkan apapun, mau menang kan gitu. Baik. Yang kedua adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib kita bahas. Mujibatul ghusli, adapun yang menyebabkan wajibnya mandi. Ayah Bu, ayah. Yang menyebabkan wajibnya mandi, mujibatul ghusli, itu sitatun, ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya, ilaj teh masuk, Bu. Hasyafah, kepunyaan laki-laki, fil farji, kepada kepunyaan perempuan. Nah, ini maklumlahnya. Ya, Ma, bagi orang yang sudah suami istri mah maklum ini mah ya, nggak perlu dibahas. Oke, baik. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarna cai mani. Berarti kalau ada orang yang keluar air mani, baik itu karena mimpi, misalnya mimpi jima ya,
ataupun misalnya karena membayangkan hal-hal tertentu, ya, khoyal, takhoyal, kemudian keluar air mani, atau karena apapun yang menyebabkan keluarnya air mani, maka dia wajib mandi. Nah, pertanyaan, Ustadz, kumaha lamun aya jalmi ngimpi jima tapi teu keluar mani. Ngimpi jima tapi teu keluar mani, wajib mandi teu wajib mandi. Kalau misalkan ngimpi jima tapi teu keluar cai mani, teu wajib mandi. Beda lamun misalkan memasukkan hasyafah di dalam farji tapi tidak keluar air maninya, itu wajib mandi gitu ya. Baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga wal haidu, haid ya. Jadi orang yang selesai daripada haid alias suci ya, suci daripada haid, maka dia wajib untuk mandi. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan, paling sedikit lahzatun. Lahzatun teh sancret. Keluar air, keluar darah, kemudian tidak ada lagi darah yang keluar. Tapi nggak ada yang kayak gini mah, kecuali istrinya Sayyidina Ali. Itu nifas. Maksimalnya 60 hari, rata-ratanya itu 40 hari. Ya, rata-ratanya itu 40 hari. Jadi kalau dia bersih, maka dia wajib mandi. Kemudian wal wiladatu wiladah. Wiladah itu darah yang keluar berbarengan dengan si bayi yang keluar melahirkan ya. Jadi darah yang keluar dengan bayi itu namanya darah wiladah. Nah, pertanyaan, Ustadz, lamun misalkan mandinya itu pas selesai wiladah atau pas selesai nifas? Berhubung antara wiladah dan nifas teh satu paket. Terus wiladah kemudian nifas. Nah, mandinya itu setelah nifas alias setelah suci daripada nifas, maka dia mandi ya, bukan selesai daripada wiladah seperti itu. Jadi misal jangan sampai begini, ada dina kitab sapinage lamun jelema nu geus ngalahirkeun darah wiladah kudu mandi, henteu kitu, engke beres nifas gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal mautu, orang yang mati. Apakah orang yang mati itu yang memandikan dirinya sendiri? Ya enggak. Yang mati mah nggak bisa bergerak apapun. Yang wajib memandikannya pastinya orang yang hidup ya. Orang yang hidup mandikeunna. Ari jelema nu maot mah bisa ngamandikeun sorangan. Jadi mandi bagi orang yang meninggal wajib. Hatta misalnya sebuah kasus, ada orang langsung dikubur tanpa dimandikan. Eta ketika misalnya dia belum dimandikan terus langsung dikubur, misalnya dalam perkiraan itu badannya itu tidak rusak, boleh digali lagi dan dimandikan lagi. Gimana kalau misalkan kasus corona, kan zat nggak dimandikan tuh. Beda deh kasus corona mah. Ada hukum yang lain ya. Ini hukum dalam kasus yang normal. Yang normal ya. Baik, seperti itu. Tentang kewajiban mandi. Jadi wajib mandi teh berarti aya genep. Ya, yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani. Yang ketiga wal haidu haid. Yang keempat wan nifasu nifas. Yang kelima wal wiladatu wiladah. Yang keenam wal mautu maut atau meninggal dunia. Berikutnya. Faslun ay hadza faslun fi furudil